Saya siapkan. Oke. Sudah ada tayangannya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi akan sudah mempersiapkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini sekedar kita mengingatkan. Nah, sebelumnya mohon siapa yang mau memimpin X breaking dulu. Ya, ya sebelumnya, sebelum kita mulai, kita berdoa, baca, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Silakan, ada yang mau memimpin X breaking. Bu Rojana aja. Bu Siti Mariam ganti Pak Bu Rojana. Oke ya. Ya Bu Rojana aja nggak apa-apa. Bu Siti Mariam Putus-putus Ibu Siti. Putus-putus. Biar Bu Rojana saja. Oke, Bu Rojana. Apa ya? Nah, udah kayak tadi kepala pundak lutut kaki. Ini. Ya, kepala pundak lutut. Kepala, pundak, lututnya di mana, Pak? Lutut kaki. Udah bernyanyi aja sama-sama ya. Oke. Ya, oke. Kepala, pundak, lutut kaki. Kapan Iya, sudah, Pak. Enggak lanjut. Ya, kita lanjutkan. Kita awali dengan pembahasan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kemarin esensi arah kurikulum ini, kurikulum operasional ini atau KOS itu intinya harus berpedoman pada kebutuhan peserta didik. Nah, kurikulum harus mengacu pada kondisi dan keadaan sekolah, juga gurunya. Kemudian kurikulum ini merupakan dasar acuan ataupun pedoman ya, untuk program sekolah. Kewenangan pengembangan kurikulum oleh masing-masing warga. Masing-masing warga ini ya gurunya itu diberi kewenangan untuk pengembangan siapapun yang ada di sebagai warga sekolah sebagai wujud otonomi pendidikan. Pendelegasian wewenang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, sekolah pada akhirnya diharapkan mampu memberdayakan sumber daya sekolah secara optimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, sumber belajar, sehingga dapat mewujudkan kemandirian pengelolaan pendidikan dan ketercapaian tujuan pendidikan secara efisien. Itu kurikulum. Ya, poin kedua, tadi kurikulum sebagai dasar, ulangi acuan ataupun pedoman dalam melaksanakan seluruh program sekolah. Esensi kurikulum itu utuh. Adapun yang ketiga, adapun peranan masing-masing warga sekolah adalah ada pengawas, berperan melakukan monitoring,
ada alat sekolah, ada kemudian komite, ada guru. Ini semua punya peranan masing-masing. Nah, kalau kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan manajer sekolah, penentu kebijakan kurikulum di sekolah, pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kepala sekolah juga terlibat dalam penyusunan kurikulum dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, pengawas, evaluasi, pembinaan, dan lain sebagainya terhadap pelaksanaan kurikulum. Ini beda ya pengawas. Kalau pengawas ini biasanya yang mendampingi, membina. Kemudian guru selaku pelaku atau pelaksana kegiatan sangat berperan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, terutama pada penyusunan buku. Tindak lanjut atau perbaikan, komite sekolah berperan dalam perencanaan dan evaluasi. Apa komite sekolah punya peranan? Ya, peranan. Evaluasinya evaluasi umum. Makanya komite sekolah harus yang canggih. Itu tadi dengan cara, kemudian rapat benar-benar cara evaluasi itu dengan cara rapat penyusunan, penetapan serta evaluasi. Intinya kurikulum satuan operasional dan ini memiliki peran membawa sekolah, mengarahkan sekolah agar mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Dalam hal ini adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila, memandirikan peserta didik, kurikulum yang berpusat pada didik yang diawali dengan asesmen. Asesmen apa? Asesmen kebutuhan sekolah, asesmen kebutuhan guru, asesmen kebutuhan peserta didik. Itu semua yang mendasari menjadi pedoman untuk disusunnya sebuah kurikulum di satuan pendidikan. Jadi termasuk budaya, lingkungan, itu semua. Jadi sangat luas. Sekolah hingga masyarakat. Masyarakat ada tokoh, ada guru di sekolah, semua menjadi referensi asesmen sebelum kita susun. Ya, saya kira hanya itu aja. Barangkali ada pertanyaan. Bu Siti mau tanya, Bu Rosana, Bu Rosana nanya dong. Bu nanya, Bu. Pak. Tuh, Ya. Pak ada yang mau nanya tuh. Sebelum itu kan ada asesmen dulu ya kan? Ya. Iya. Nah, asesmen yang itu seperti apa, Pak? Aduh, enggak. Coba putus. Kata Bapak kan ada asesmen. Ya. Asesmen itu digunakannya seperti apa? Asesmen? Iya. Sebelum menyusun. Iya. 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 Yang digunakan oleh Bapak asesmennya seperti apa? Asesmen secara keseluruhan. Asesmen umum, asesmen secara keseluruhan. Kayak program bimbingan konseling, kita kan di dalamnya
kita sebelum melaksanakan sesuatu melakukan assessment. Nah, di sinilah peran bimbingan guru bimbingan konseling keterlibatannya dalam penyusunan kurikulum. Kepala sekolah juga melakukan asesmen, guru mapel melakukan asesmen, guru BK melakukan asesmen. Kebijakannya masing-masing. Nah, kita sebagai guru BK, asesmen yang kita laksanakan ada yang terkait dengan tadi kebutuhan siswa. Sangat integral. BK itu ibaratnya apa ya? Integral dengan sekolah. Esensi BK itu guru. Itulah kemudian apa masukan dari guru BK terkait dengan hasil asesmen tadi yang dianalisis Suaranya putus, Pak. ya suara sama itu tadi sekedar mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan mengingatkan ada pertanyaan lagi apa yang kurang jelas yang harus kita pahami Bu kesimpulannya dalam KOS perencanaan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut yang diawali dengan asesmen. Siapa yang terkait di situ? Pengawas, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Stakeholder dimintai masukan. Tokoh-tokoh masyarakat itu dimintai masukan. Intinya itu. Nah, soal nanti pembahasan lebih lanjut tentang kerangka, tentang kurikulum, tentang lain-lain, nanti. Esensi kurikulum. Apa sih esensi kurikulum? Esensi kurikulum itu perangkat yang bertujuan untuk membangun keberagaman manusia agar lebih aman, nyaman, sejahtera. Kurikulum. Saya kira itu saja, ya Bu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau gitu kita sudahi, kita tutup dengan kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terekam? Sudah.